Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, barangkali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya awaklah banyak saya membahas masalah agama dan masalah adat lah tinggal surang saja. Tak ada membahas masalah adat lah. Di malam kini insyaallah balik awak membahas masalah adat Minangkabau. Awak fahami ada 3 ciri khas adat Minangkabau. Yang pertama bana basuku kaibu, matriarkat atau matrilineal. Walaupun orang beda-beda dalam memahami, tapi yang dimaksud biasanya adalah basuku kaibu. Dan itu kadang menjadi perdebatan. Baca lihat di media sosial, di Facebook, kadang bertangkar dalam membawakan ayat hadis. Yang nyalih di dalam agama awak pun tak wajib bersuku. Tak bersuku, tak apa dosa. Dan suku itu kan otomatis. Setuju tak setuju awak, dia mak awak suku Jambak, awak dengan sendirinya suku Jambak lah. Tak dosa dari awak menerima saja. Jadi orang-orang yang menentang, menganggap bersuku itu tidak sesuai dengan Islam, itu tidak bisa awak terima. Kau ciri pertama dari orang Minang, basuku kaibu. Bahkan awak nak kalau dirantau bertemu jurang yang awak tanya di mana kampung suku. Kampung ke tinggi suku, asa suku awak mah. Ampuna waktu di Madinah kalau tiba jemaah haji dari daerah awak, mana puasa ke tinggi suku Jambak, suku awak mah. Ada kedekatan tu. Dan kedekatan itu kan diinginkan dalam agama. Silaturahim, ukhuwah itu dibutuhkan di bidang dalam syarak. Salah satu yang bisa menguatkan ukhuwah persaudaraan itu adalah faktor satu suku. Maka tu'ala dihilangkan, tu'ala ditentang orang bersuku. Karena itu akan menguatkan persatuan. Yang kedua, ciri orang Minang itu adalah taat beragama, teguh dengan agama dan adat. Walaupun ada je yang mencemeh, nak yawana tu tak ada kan. Orang menyabit-nyabit senyum adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Tapi yang terjadi di lapangan orang maliang banyak je, narkoba banyak je, orang berzina banyak je, musajid langgang tak ada ke adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Untuk orang yang pesimis, untuk kelompok yang pesimis. Tapi kalau orang yang optimis, yang nyalai ABS SBK syarat mengatur adat memakai itu adalah cito-cito. Itu yang awak tuju. Dan hasilnya nampak. Tak bisa awak membantah. Contoh ulama-ulama dulu yang keulamaannya itulah teruji. Makan tangannya lah nampak. Orang-orang itu justru orang-orang yang peduli ju adat. Jaliklah nyak canduang. Kan nampak makan tangan dia. Sekian ribu orang ulama berhasil dia didik. Dan dia tu orang yang mengerti tentang adat, mengarang buku tentang adat, baca roba tagak penghulu. Bahkan dia tu diundang di zaman-zaman penjajahan itu sebagai ahli adat. Termasuk awak cak menyebut ABS SBK Sumpah Marapalam itu yang dokumennya yang membuatnya canduang. Dan itu ahli adat. Buya Hamka kan alun ada lawannya sampai kini dia. Alun ada ulama kini yang bisa meniru Buya Hamka baik dari segi karya tulisnya, berapa banyak dia menulis tafsir, ya masalah-masalah agama. Dari segi keberanian beliau terkenal Buya Hamka. Dari segi pendidikan beliau, barangkali orang yang berhasil beliau didik.
Usau-usau dakwah lo jadikan Masjid Al-Azhar nampak lo hasilnya. Sampai ke luar negeri laba buah. Dan beliau adalah seorang ahli adat. Dan beliau meyakini bahawa adat Minangkabau itu adalah sebuah kekuatan bagi Islam. Dan ambo iko lah yang ambo yakini. Adat iko bisa menguatkan dakwah. Karena tadilah tasabik dakwah Nyak Canduang itu kan tak ada tangkuk-tangkuk Belanda. Karena lah di backup, didukung oleh para nenek mamak. Kau salah satu modal kekuatan dalam dakwah. Kalau kini barangkali kalau awak tak do didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tak didukung oleh nenek mamak, awak jadi buya surang saya. Itu susah juga tu. Boleh jadi dakwah tu hanya tapacik di mimbar saya. Sementara nenek mamak tu dalam kampungnya tapacik di pangkal. Itu makanya awak perlu membahas masalah-masalah adat. Contoh sederhana, kadang banyak yang mengkritik ke Minang kok. Mengapa orang Minang tu tak boleh nikah sesuku, kahwin sesuku. Padahal di agama tak ada larangan itu. Dosa orang Minang macam-macam lah sumpah serapahnya ke adat Minang. Dan jaleh secara agama, nikah tu kan hukumnya 5, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Jadi ambo salah satu manfaat ambo mengaji-ngaji adat, diundang orang pembekalan nenek mamak di kampung-kampung, di nagari-nagari. Ambo bisa menyampaikan pesan. Contohnya orang kamam buik nagari, aturan adat selingkah nagari. Dibuik tak di situ larangan kahwin sesuku, nikah sesuku. Bisa mengusulkan tak usah dibuik. Biarkan, jangan dilarang, jangan disuruh. Kalau dilarang orang kahwin sesuku, kiranya wajib nikah hukumnya di nyawa larang tu berdosa lah. Beranang lawak di neraka biswa. Kadang usul lawak tu diterima di orang yang membuat aturan managari. Tak dibahas ni tu lah. Sehingga berlaku seperti itu. Dia nenek mamak awak mengecek. Tapi kalau naik kata mimbar khutbah Jumaat itu yang ditentang biswa tak boleh khutbah di orang lain. Tak sampai makasih awak. Nah, itu mungkin yang awak sampaikan dalam ceramah sebelumnya pernah awak bahas. Seorang penceramah, seorang ulama, seorang buya itu harus memposisikan dirinya sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang bertanggung jawab. Ini kalau sekedar mengharam-haramkan di atas mimbar, tak perlu sekolah. Baca Quran, baca hadis nama beda, itu salah. Tapi di saat menanamkan akidah, menanamkan tauhid, kesadaran beragama, itu butuh nilai-nilai pendidikan, butuh pendekatan. Dan alhamdulillah itu berhasil. Awak masuk ke negeri-negeri. Nah, awak sosialisasikan. Dan sifatnya pendidikan tentu ada tarik ulurnya. Tak bisa ada ustaz. Orang lain ustaz dia terima orang, tak bisa ada ustaz. Biko kau bisa suku seorang sadonya ustaz. Jadi baca caranya. Ya kalau ke dihukum, hukum yang ringan, diringankan kalau apa suatu. Kalau sebagian negeri kan harus diusir dari kampung. Kamu balik mana hukumannya? Setidaknya awak bisa meringankan agia setandonya basalah balian sa rapi cik untuk surau. Agia kin saruang salai. Kan itu meringankan. Awak kini tidak bicara salah batu amal sesuai syariat, tapi baca awak merubah budaya. Itu yang target dakwah awak. Kadang dia ingin merubah masyarakat, sementara di kampung tu awak tak sia-sia. Akhirnya gagal. Itu yang awak bahas waktu itu Bai'ul Aqabah Patang. Orang-orang yang hadir Bai'ul Aqabah dengan Nabi, yang walih orang tu tak orang sembarang orang. Lah orang-orang tokoh-tokoh dia di Madinah. Tak semangat saya yang kemukul, tapi memanglah tokoh di Madinah. Makanya waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi aman tiba di Madinah. Karena nambah janji Nabi, nama bai'at tu lah orang lah tokoh masyarakat di Madinah. Lawak bahas tu sebelumnya Nabi dan sanaknya ada di Madinah. Lah ada orang sasuku yang kedituritnya di situ. Jadi jangan dianggap suku tu tak pengaruh dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi
Orang Minang taat dengan adat, taat dengan agama ya. Nah, cuma cara merealisasikan, bukan berarti Minang itulah Islami. Nah, itu salah lah kalau dipahami Minang itulah Islam, sebenarnya tu Allah berdakwah lah. Tapi itulah cita-cita. Jadi dalam negara-negara Islam dulu, Khalifah Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, bukan berarti negara itu Islami sebenarnya tidak ada maksiat, salah. Bahkan sesama kerajaan-kerajaan Islam sebab perang dulu. Perang kerajaan itu banyak kerajaan antara Abbasiyah, Umayyah, bahkan dalam kerajaan itu sendiri mati itu beribu-ribu orang. Sesama Islam berperang. Jadi jangan dibayangkan Islami itu Islami 100%. Tak ada di situ orang berzina, tak ada ini, tak ada itu, bukan seperti itu. Tapi yang lebih dominan. Supaya dibandingkan daerah yang lain. Minang itu lebih taat dibandingkannya provinsi yang lain. Jadi bandingkan juga Al-Quran dan hadis. Kalau dibandingkan juga Al-Quran dan hadis, tidak ada yang Islami di muka bumi. Jadi membandingkan kondisi sosial itu, awak pun harus pandai-pandai, termasuk buya-buya, ustaz-ustaz. Jadi petang ada orang bertamu jam buat surat istighfar tu London. Ustaz-ustaz tu kadang hadisnya lah banyak, ayatnya lah banyak. Nang kurang dia ansos. Awak nak lo ngerti yang ansos tu tanya lah Pak. Analisa sosial. Dia nak ngerti the kondisi masyarakat, tatanan masyarakat di titik lemah awak. Tu tadi awak bahas contoh setelah kawin sasuku, cara masuk ke tengah-tengah masyarakat. Begitu pegang gadai. Kalau pegang gadai dalam ceramah-ceramah ustaz lah cukup. Ceramah Ustaz Abdul Samad pegang gadai haram lah tu. Ceramah Dr. Wandi Tarmizi ada tu. Ceramah Buya Gus Rizal ada. Ceramah Buya Yahya lah ada. Untuk awak yang suka mengaji, awak yang lah hijrah, yang insaf mungkinlah cukup di awak itu. Tapi pelaku itu di nagari sia. Yang menandatangan itu sia. Kan salah satunya memang kuadat. Nenek mama. Maka salah satu cara dakwahnya batamu wak jadi nenek mama. Itu di situ dia gih pemahaman. Kalau ada orang acara-acara nagari disampaikan, wak sampaikanlah alasan-alasannya. Kalau tidak terima dia haram pegang gadai, dicari cara lain. Baca cara lain contohnya, anggaplah wak halalkan pegang gadai itu kini. Tapi cari akibat di kampung awak kini, tanah-tanah itu dah jalih dan punya dah. Kadang gadai itu tahun 1902, 1906. Suriknya saya tak bisa dibaca oleh. Berapa penyelesaiannya? Akhirnya kacau tak jalih status tanah. Karena mengakibatkan tak jalih status tanah tu, mau tidak mau pegang gadai itu harus diharamkan. Karena tak jalih dan punya, tak jalih secara menabuh lah. Jadi tidak cukup awak membahas sekedar haram berdasarkan dalil, haram berdasarkan hadis. Ya, kondisi masyarakat, realita yang ada masyarakat pun kadang mengharuskan untuk diharamkan. Kadang di situ baru terterima diorang. Mencari kondisi-kondisi yang ada, banyak tanah-tanah yang tak jalih statusnya. Dan kini kan banyak kampung-kampung. Jadi dalam menyampaikan masalah agama itu, nilai-nilai pendidikan itu perlu kedepankan. Jadi ada orang bertanya kamu, Ustaz, jadi bahas solusinya Ustaz, akan solusi. Solusinya pertama, akhirnya saya tanah tu orang balik sana punya kian kanyo. Ya, kadang awak muah Ustaz dan sanak awak tak muah lah. Ini lah awak peribadi lah lapeh. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kira-kira lah salam fokus itu maulah tanah orang lah berhasilnya. Kalau hasilnya lah sama diutang orang, lapeh selai. Kalau bala bawa dah, kalau segi laba mungkin lah bala bawa. Ya. Kemudian berikutnya jadian akad kerjasama oleh masyarakat, kerjasama wak orang tu memberikan beberapa jawapan tu, balik orang tu bertanya. Jadi yang sebenarnya nama Ustaz. Dan sebenarnya bagus Ustaz lah dia alternatif A, B, C. Banyak. Dan sebenarnya benar saya saduanya. Kalau awak ingin tobat sabar-sabar-sabarnya, benar-benar saleh, lah lapih pegang gadai itu sadua. Tapi kalau awak dari orang saleh baru
detong lah barang untuangnya labunya sama apa. Tapi awak bansuan sua saleh baru cuba diajak kalau kompromi, diajak kerjasama. Kalau awak saleh-saleh seketik, setidaknya awak tahu tanah pun tak punya awak. Tentu ada alternatif A, B, C, D. Karena iman orang pun tak sama sadonya dah. Kondisi ekonomi orang pun tak lo sama sadonya. Tapi kandidatan sebab batang sadonya itu tak mungkin. Kadang barang-barang lo orang kampung kadang haram ini itu. Padahal orang kampung tu tak tahu mana dan tak lo anyo nama ngarajon lo. Eneknya nama gadai dulu. Eneknya nama nerimo gadai. Awak lah mewarisi sih kini tak awak lo nama penyuniat dah. Tak awak lo kan barang ustaz tu tak lo mungkin. Awak menerima karajo orang dulu kan mama awak dulu tak awak dan itu beda solusinya tak lo muah sama. Orang nanyo bana ngarajon kini atau awak tu ngarajon dulu inyek awak. Enek wak dengan orang kini mewarisi itu tidak bisa lo orang itu sama lo ceramahnya. Cara-cara masuk ke masyarakat itu yang perlu dan untuk orang Minang masyarakatnya bersuku Minang ada kebiasaan ada tradisinya maka masuk ke masyarakat hal-hal seperti itu perlu lo dipelajari. Maka anda coba sampaikan yang paling tahu tentang Ki Tinggi tentu buya-buya Ki Tinggi. Tak bisa lo seluruh masalah selesai di buya di luar. Termasuk buat cerita diskusi-diskusi tentang pegang gadai kan dia mau mengikuti mana itu acok dimbau-imbau orang masalah tu. Kadang ustaz tu dia nak tahu yo balik salah balik tu tak punya awak tu. Yo balon balikan nana dato tu tak lo punya suku lo kiranya kan. Tiba sudah balik nyose punya bahasamu. Awak surang saya punya karajo sudah tahu awak dipinjarun ke manakan lah. Harus sampai ke situ perlu pemahaman tentang kondisi masyarakat. Itu tentang ciri khas Minang. Yang ketiga ciri khas orang Minang itu adalah merantau. Ciri khas orang Minang itu merantau dari dulu sampai kini. Kalau semangat dakwah ya Allah dan merantau orang Minang itu biasanya ke mana merantau orang Minang itu ada jo baun-baun taatnya. Ada bau-bau buyanya. Kita lihat kalau dari dulu tu lah cak sabit-sabit dalam ceramah. Orang awak merantau ke Sulawesi, diislamkannya Sulawesi. Merantau ke Filipina, diislamkannya Filipina. Merantau ke Malaysia, diislamkannya Malaysia, diislamkannya Thailand. Nah, termasuk kini-kini perantau-perantau Minang tu banyak loh yang buka-buka pengajian. Bahkan Al-Azhar Jakarta sampai Buya Hamka tu, apa itu sejarahnya pengajian Buya Hamka tiap petang Selasa tu, mulanya itu pengajian untuk orang meninjau saja tu. Tak perantau-perantau orang kampung Buya Hamka, tapi makin lama makin banyak orang ikutnya berkembang. Itu ditulis oleh Buya Hamka. Jadi waktu perlu banyak mencari tentang sejarah. Jamaah rahimakumullah. Kini wak singgung saya kata banyak dibahas masalah adat. Lika mungkin maju adat tu balik. Kau jadi pertanyaan. Kan itu awalnya tadi. Dulu tahun 2000 awak balik Benagari. Orang desa kelurahan awak negari. Akibatnya awak seketik dapat bantuan. Bantuan yang selama aku dapat tiap jorong 1 miliar umpamanya tiap desa 1 miliar dek awak balik negari kini dapat je. Sehinggonya ada yang menyebut dengan kembalinya awak ke negari itu awak tu rugi per tahun 1 triliun. Ada yang menyebut 3 triliun rugi orang Minang dek balik. Ke negari andai taruh sebab desa dulu lah kayu kini mah. Apalagi daerah-daerah yang di negari itu banyak desanya. Ada di Kambang tu Aceh negari itu desa ada lebih 10. Kini digabung cik bantuan cik bagi wasamu oleh. Ada menyebut rugi awak. Tapi kau tak bisa lo desa sari lah terjadi. Tapi di sisi lain kalau daerah tu lebih pandai memanfaatkan balik menagari itu justru bisa menguatkan adat, menguatkan syarak. Surau-surau dibiam balik. Pengajian-pengajian dihidupkan balik. Dan akhir-akhir ko tahun 2004 balik kalau undang-undang pemerintah boleh membuat desa adat nagari adat berdasarkan adat ada boleh kalau undang-undang tahun 2004 balik. Tahun 2008 balik kalau perda di Sumbar. Yang di muka ambok ini Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang nagari. Boleh
Awak membuat nagari berdasarkan adat. Lah sampai ke situ. Maka di agamku kini ada 6 nagari. Kejadian nagari adat Sungai Pua, Pakan Sinayan, Lawang, Garagahan, Dodole dan Bodapa. Jadi orang-orang adat yang suka-suka mengaji adat itu kan tidak tenang-tenang saja. Mengaji adat itu kan tak pernah rami-rami orang. Dia ngaji sedikit saja kan. Rapik jarang nanya, tapi kerajaannya sudah ya. Kalau walau perda di Sumatera Barat yang bolehkan nagari adat. Nah, kini lah persiapan orang tu di Sungai Pua, di Pakan Senayan. Manfaatnya untuk awak bisa dibuat adat salingkan nagari. Bisa dimasukkan di situ unsur-unsur dakwah. Bisa dibuat aturan nagari, tak boleh babek maksiat, tak boleh bampok, tak boleh berjudi. Salamu ko awak mungkin ceramah saja judi haram, tapi kok orang berjudi muka rumah awak nak bisa dah melarang. Kok ada orang berjudi muka musajid tak bisa dah melarang. Tapi dengan adanya peraturan nagari, adat salingkan nagari disahkan oleh negara, awak bisa melarang lagi. Hasilnya kurang orang berjudi, kurang orang bampuk. Dan itulah mulai dirintis orang kini. Jadi walaupun tanang, program untuk adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah membuat aturan nagari itu tarikhnya berjalan. Walaupun tak satu orang tahu, tapi orang-orang yang bergerak di bidang ko tetap dia bau sau. Jadi tadi ambo pertemuan dia nenek mamak Pakan Sinayan. Termasuk membahas masalah aturan-aturan itu. Termasuk ambo tanya, aturan-aturannya lebih bantu dibuatnya lah siapnya lah terus semangat nenek mamak. Bagi yang masukkan bahasa surau itu harus dimasukkan sebagai unsur dalam nagari. Surau itu harus jadi perhatian para nenek mamak. Jadi yang salah mokok mau menyebut dari mimba kan. Bahasa dalam sejarah Minang tu imam, kati, bila, qadi diangkat secara resmi di nagari. Waktu orang musyawarah memilih imam, memilih kati menjadi bila, dibantai lu ayam 6 hiku, 7 hiku sampai model itu aturannya dulu di Minangkabau. Menentuan siapa yang akan jadi imam. Dari sejarah tu yang bisa awak ambil manga dulu banyak orang Minangkabau bakat jadi buya, bakat jadi ustaz. Salah satunya dek di masyarakat orang tu digadangan. Orang tu sangat dihormati. Dah sudah orang musyawarah menentukan because saya akan jadi imam, saya jadi kati, baru dilewakan ke orang banyak. Dia bantai lo kambiang. Barah terhormatnya orang buya, orang alim dulu. Jadi jamaah rahimakumullah, kau nyambung ceramah awak dulu sebenarnya. Awak tu kini di awal kebangkitan Islam. Kiamat tu masih lama. Kan itu yang awak ulang-ulang. Sejak awal tahun 2000 ceramah bocok itu ya. Mama buat ceramah kiamat tu masih lama. Umat Islam itu semakin berkembang. Orang tu semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang insaf. Bahasa kininya semakin banyak yang hijrah. Salah satunya hal seperti itu. Nilai-nilai syarak di dalam adat itu mulai banyak dibahas orang. Kajian-kajian adat itu banyak dibahas orang. Dan itu sangat tergantung kasia yang membahasnya. Kalau orang yang ada rasa agamanya, masuklah unsur-unsur agama di situ. Yang tak ada rasa agamanya, karyanglah. Sementara itu akan jalan secara peraturan. Jadi awak harus mengerti lo peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan dalam menjalankan dakwah. Karena awak kalau tahu secara fikih, sementara masalah itulah dibahas dalam aturan-aturan negara yang awak tak tahu itu bisa bermasalah nanti. Contoh sederhana, awak berumah tangga. Dalam Islam kan hak suami menyentuhan talak. Awak talak isteri awak sekali, lah 2 kali, lah 3 kali. Tapi awak tak pernah melapor ke pengadilan.
Itu nanti andai muncul sengketa masalah pewarisan, masalah lain itu tak yang diakui pemerintah Cik Allah je dah. Walaupun lah 3 kali. Kalau di Indonesia yang diakui negara itu talak yang melapor ke pengadilan. Tak bisa lah membantah dia ambo tak perlu pengadilan yang jadi dalam Quran hadis modeko. Berarti awak menyisakan sengketa untuk anak awak. Menyisakan sengketa untuk awak sekeluarga sendiri. Jadi ambo acak jadi tanya jadi baca rohnya ustaz. Ambo lah 3 kali menolak isteri ambo. Tapi tidak pernah lapor ke pengadilan. Melapor ambo ke pengadilan kata orang pengadilan ngalun sah lain. Sudah tu ambo serumah sebalik dengan isteri ambo. Kalau secara agama lah 3 kali itulah berzina. Dan itu terjadi. Kadang orang bertanya kawak tu dipanjang-panjang orang supaya awak membulihan nyuan anak banyak ustaz. Ibu lawak kalau nyawa carai. Anyo li banyak kalau elok lai. Jadi anggap ujung-ujungnya anggap salah talak salah mukun tak sah boleh tarik orang berumah tangga kan itu yang diinginkan orang bertanya. Itu politik orang bertanya, pertanyaan yang menjebak. Ya kalau ambo patuhi kedua-duanya. Patuhi secara agama kalau lah 3 kali berarti tidak ada istilah rujuk lagi. Kemudian kalau melapor ke pengadilan cik diakui orang baru berapa bulan siap tu pergi ke pengadilan balik. Melapor lo talak kedua. Sudah tu melapor lo talak ketiga. Akhirnya orang lah 6 talak wak. 3 sah talak secara agama, dan 2 lah itu 3 lah itu melapor secara negara. Baru berhasil. Jadi awak tak menyisakan sengketa untuk kemudian hari. Termasuk orang nikah-nikah di bawah tangan sah secara agama tapi tidak terdaftar di pemerintah. Susahnya nanti kalau terjadi wafat, masalah warisan, tiba di PNS, masalah pensiun kan bermasalah nanti. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak selesaikan sesuatu anak awak besok. Kok ke sekolahnya susah, suri-suri nak dok. Kok ke ini itu awak dalam negara harus paham juga aturan negara. Kau hal-hal yang perlu awak perhatikan jamaah rahimakumullah ya. Jadi ambo mencaliak dan ambo optimis ya. Munculnya desa-desa adat itu, munculnya aturan-aturan yang dibuat orang di negari itu, khusus masalah kemaksiatan yang ada di negari itu akan bisa berkurang. Selama mungkin ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat di kampung tu. Mungkin ada ustaz-ustaz yang menentang di kampung tidak didengar orang kelas suara. Tapi kalau lah dimasukkan nanti dalam aturan negari, hanya bisa kuat. Misalnya di kampung kau tak boleh mabuk-mabukan. Ya, di kampung kau tak boleh pesta-pesta yang mengumbar aurat. Dibuat aturan seperti itu. Dan itu nanti diakui oleh pemerintah legal secara kampung. Atau dibuat sanksinya sanksi ala kampung. Cara orang menagari dibuang sepanjang adat. Kan ada istilah-istilah di negari itu. Dan itu tujuannya tidak lain adalah untuk mendidik masyarakat, kan itu tujuannya. Ya, kalau syariat Islam itu datang secara bansuan-suan, awak dalam berdakwah itu pun paradu bansuan-suan. Ya, tak mungkin sado orang tu ka patuh saya sadonya, ka saleh saya sadonya, kata tarimo saya fatwa ulama sadonya pasti ada yang berbeza. Dan di dalam sejarah Islam lah 1400 tahun umur Islam wah. Dan kasaide seorang Islam itu tidaklah mungkin. Ulama-ulama itu akan selalu ada beda-beda pendapatnya. Ada yang sangat jauh pertentangannya, ada yang masih dekat bisa ditoleransi. Jadi awak tak bisa lah menyalahkan orang-orang yang berbeda jawab itu merusak Islam, tidak akan bermanfaat untuk Islam, tak bisa. Contoh dalam sejarah Islam itu ada aliran-aliran ya, mulai aliran yang sasik sakete, aliran yang sangat sasik. Tapi secara umum kadang aliran itu berjasa mempertahankan Islam. Ya tetap setidaknya rukun Islam tetap sama. Itulah modal itu dalam dakwah. Dan awak kan tak bisa lah memastikan siapa membawa Islam ke Bukit Tinggi. Lebat tu akidah orang yang membawa Islam ke Bukit Tinggi dulu kan tak tahu lah kini. Lebat tu manhaj pemahaman agama orang yang pertama sekali membawa Islam ke negara awak tak tahu lah kini. Ya.
Makanya secara umum dalam ayat yang Acak baca, fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, ya, atau jangan kamu merasa lemah. Kamu adalah orang yang tinggi, yang dimuliakan oleh Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Maka orang yang sudah beriman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu telah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu hak awak terlampau menghinakan kerana beda pemahaman masalah agama. Ya. Tapi kalau asal awak beda, dia awak seketik tu langsung orang tu diklaim hina, tu salah awak. Maka dalam ayat tu innamal mu'minuna ikhwah, semuanya orang mukmin itu bersaudara, kan diikat dengan iman dia. Ya. Kadang mungkin awak mandang aja bahawa ulama-ulama dulu tu karih ke orang-orang yang tak sesuai jonyo atau yang disebut ahli bid'ah sampai diusir dalam pengajian. Awak cari lo ba posisi ulama tu di zamannya sianyo. Awak cari lo posisi awak. Ulama dulu bisanya magiah kata putih di tengah masyarakat, hanya didukung oleh masyarakat, atau hanya tu ulama yang resmi dari negara. Sehingga dia bisa hitam putihan negari. Kalau awak kini awak sekadar penceramah pandai awaknya, tak diakui negara, tak bisa awak langsung mengklaim, memfonis orang lain sama lo ulama dulu. Jadi kau hal-hal yang perlu awak perhatikan ya. Begitu juga dengan kondisi kaum muslimin kini, kan awak ada masalah di Palestina, ada masalah di Syria, ada masalah di daerah lain. Itu awak harus peduli, awak doakan semoga ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan alasan awak tu putus asa. Kalau dibanding-banding lebih baik orang Islam dulu ujian oleh penderitaannya. Coba bayangkan waktu Islam di Andalus, di Portugis, di Spanyol, bahkan sampai ke batih Italia, sampai ke batih Perancis. Sagadang tu awak Islam dulu sampai habis adonyo. Coba bayangkan diusia dari pulau tu habis. Tak ada bekas nilai. Barang-barang penderitaan orang dulu. Berajuta yang dibantai, berajuta yang dibunuh. Tapi sabar itu penderitaan orang Islam dulu. Apakah Islam habis waktu itu? Tidak. Kan Islam itu habis di Andalus tahun 1400-an itu. Justru di daerah awak tahun 1400 itu Islam mulai merata ke seluruh Indonesia, kan itu. Makanya dalam buku-buku disebut Islam masuk ke Indonesia abad 3 waleh, kan itu pemerataan lamarato Islam, kan itu abad 3 waleh. Jadi tidaklah habis Islam. Jadi penderitaan kini itu jangan langsung awak klaim awak akhir zaman, hari ke kiamat lah ya. Tak bisa lah awak menghukum. Ya, barik penderitaan orang dulu. Apalagi awak menceliak ke arah ya kampung-kampung Genghis Khan, Timur Leng, ya dalam sejarah itu bara ribu orang Islam dibunuh itu. Habis. Bahkan ada yang cik pulau. Kepulauan Malta yang acok disebut orang itu antara Aljazair di Eropah. Dulu banyak ulama-ulama di pulau sudah tu habis orang Islam di situ habis-habis. Tapi apakah Islam itu mati mundur? Tidak. Berkembang dia Islam di negara awak. Kemudian awak sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Buya Hamka dulu sebelum meninggal acok menyebut abad ke-15 itu abad kebangkitan Islam. Kan kini abad ke-15. Lampai puluh tahun lawak di abad ke-15. Kata Buya Hamka dulu abad kebangkitan Islam. Jadi awak harus tetap optimis. Bahawa menyokong kebangkitan Islam itu salah satunya ya, adalah waktu menyadarkan masyarakat, masukkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, memahami kondisi sosial masyarakat, dan itulah alasan ambo menghambo kembas masalah adat. Karena dalam dengan cara adat tu bisa masuk ke orang. Ya kalau ambo belajar hadis, belajar fikih, mungkin ada dulu majlis di tempat lain. Gitu. Tapi ambo akrab dengan nilai-nilai adat itu, karena itu ambo cari adalah unsur dakwah. Apalagi kalau sepakat nanti orang dalam nagari itu bentuk yang dulu kan. Karena itu awak sampai-sampaikan je seorang kiang itu gunanya di nagari dulu untuk salah satunya panupang syarak dan lazim kan, itu untuk biaya-biaya surau, biaya-biaya agama. Nanti kalau dikumpulkan orang lu pitih di tiuk nagari ya. Pitih dakwah di tiuk nagari kan rancak.
Jadi di nagari itu ada lo yang mengurus masalah dakwah ko secara serius. Apabila bisa berkembang nanti dua nagari, ada yang menangani masjid-masjid, musalah-musalah di nagari bisa hidup sadonyo. Kan itu kalau kini kan seolah-olah impian. Ma tahu nanti jadi kenyataan. Semakin sadar orang kiang beliau. Walaupun mungkin namanya lain, tak bantu orang kiang dulu. Sehingga setiap orang yang menerima gaji, setiap orang yang keluar hasil sawah, hasil ladangnya, hasil manggalihnya, ada disimpannya sekian persen untuk kemajuan agama. Jadi awak dengan menyabik-nyabik itu kan sebagian orang tersentuhnya, tersadarnya. Jadi dengan cerita-cerita seperti itu kadang orang bahkan patangku ada orang bagi solusi. Aku tak kayak dia terpegang gadai. Kadang tak tatabuh di kami dah. Kok digian saya kamu saji banyak tanah yang tagadai. Kau tolong tebus di masyarakat. Wah, kalau semua masyarakat menebus dikelola oleh musaji, kami wakafkan ke musaji. Nah, kan solusi yang rancak. Di kami tak tertebus sawah tu tagadai sekian rupiah pitih kami tak do. Pi kok semua pengurus musaji mensponsori kumpulah pitih masyarakat lah tebus tanah kami, lah tebus lah kembali ke kami tanah tu kami wakafkan. Kan rancak tu solusinya. Jadi dalam mengumpulan pitih kaumatnya, ya, baca caranya supaya musajid itu punya aset lo, punya penghasilan tetap. Ya. Karena kalau membaca dalam sejarah sebagian negari, kalau musajid negari itu biasanya ada sawah punya negari. Saya ngurus musajid, untuknya sawah itu. Nah, saya yang mengurus musajid, untuknya hasil ladang itu atau di sebagian daerah. Setidaknya hasil tabik surau. Menjual ikan orang di surau dicari biayanya. Dan ikut sebagian negari kini masih ada walaupun tak terkelola dengan baik. Kan itu inspirasi juga untuk awak nanti. Jadi kalau lah banyak lo dalam masjid awak jihad, wah ada tokonya 10 dia awak. Kan mudah awak saya awak proyek dakwah risiko mudah lah. Tak perlu acak-acak ambil proposal, tak perlu acak-acak ambil sumbangan lain tak sumbangan. Dan itulah dicontohkan dulu dalam sejarah Minang. Tidak membuat baru lawak. Dan dalam Islam kan itu salah satu orang namanya Baitul Mal. Fakir miskin, anak terlantar nanti dikelola oleh umat. Tapi kalau sumbernya tidak ada, tiap keraja itu minta sumbangan awak, minta infak. Dan kalau langsung dikelola oleh musajid, tentu lebih rancak. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi dari cerita yang buat sampaikan tadi, pesan yang ingin awak sampaikan karena awak lah lama tak mengaji adat ya. Pasal masalah adat kau terus berkembang di daerah awak. Bahkan secara pemerintahan lah ada perda mengatur negari adat. Kini sebagian negari itulah ada persiapan ke arah itu. Dan itu harus awak manfaatkan untuk sarana dakwah. Karena legal diakui oleh pemerintah. Karena kalau tidak ada yang legal yang diatur oleh negara itu sifat awak ya ceramah dan musajid himbauan. Yang muah alhamdulillah, yang tidak muah ya kabaju lah. Tapi kalau lah ada aturan di negari, ya orang tu lah takabek masyarakat negari otomatis kan patuh ke itu. Dia gihlo sanksinya nanti, sanksi itu yang mungkin yang masih diperdebatkan sabatehan negari itu bisa membuat sanksi. Kalau masih didiskusikan baru. Yang jelas sanksi sosial itu bisa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kalau sanksi-sanksi yang lebih dari itu tentu dibahas dulu bagi orang-orang yang mengerti di undang-undang, yang mengerti peradilan di Indonesia. Baru duduk tagaknya. Tapi secara umum itu adalah langkah maju dalam dakwah secara formal. Dan itu perlu dukungan awak ya. Karena itu yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kini ada pengabek orang. Kalau nak ada pengabeknya orang stek-stek ham. Stek-stek ham. Kena lebih anak sekolah ham loh. Kare-kare ustaz ceramah musajid bisa loh melanggar ham. Tapi kalau lah ada aturan negari resmi dari pemerintah tak bisa melanggar ham lah. Ada aturannya. Jadi itu salah satu bentuk dakwah yang ada di negari awak supaya sama-sama awak maklumi. Pasal ada usaha ke arah itu, ada orang yang terus berjuang termasuk dalam masalah adat.
Ya, awak supikan sampai di siko. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat awak untuk memajukan agama, memajukan kampung halaman awak sehingga terwujud jelah daknya impian awak adat basandi syarak basandi kitabullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.